Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 393 sampai 396. Mata Lee Fugui berkilat dan dia bertanya, "Bukankah itu sepadan?" Wang Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mau menukar Yuan Shi dengan uang. Apa itu uang? Itu hanya kertas jerami. Tapi Yuan Shi adalah mata uang keras. Ah, tidak akan pernah ada orang yang menginginkannya. Jadi Yuan Shi tidak ternilai harganya, dikatakan 100 juta. Tetapi sebenarnya harganya 1 miliar atau bahkan lebih tinggi untuk satu potong. Dan ada banyak orang." Setelah jeda, Wang Hao berkata lagi, "Mundur selangkah. Bahkan jika yang disebut orang kaya itu bisa mendapatkan begitu banyak batu primordial, mereka pasti tidak akan menukarnya dengan resep rahasia apapun untuk budidaya ramuan, karena meskipun mereka mengubahnya, mereka akan melakukannya tidak dapat menggunakannya. Batu hanya digunakan untuk memperpanjang hidup dan menghilangkan rasa sakit." Lee Fugui memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian setuju dengan pernyataan Wang Hao. "Tampaknya pemikiran saya sebelumnya masih sedikit naif. Untung juga dia tidak kekurangan uang. Jika tidak, jika dia mengeluarkan batu-batu primordial itu untuk ditukar dengan uang, dia tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, tetapi dia juga akan diejek sebagai orang bodoh." Lee Fugui berpikir sejenak, dan tiba-tiba di bawah pesan pertama, dia memilih untuk menerima kata pertarungan judi. Mata Wang Hao melebar, dia buru-buru menekan tangan Lee Fugui, dan berkata, "Tuan, saya membuat kesalahan, Anda membuat kesalahan." Lee Fugui berkata dengan cemberut, "Dapatkan menyingkir, saya tidak membuat kesalahan." Wang Hao tercengang sejenak, dan mau tidak mau berkata, "Tuan, 100 batu primordial ditukar dengan satu resep rahasia budidaya ramuan. Rugi. Jangan lakukan itu. Hal yang merugi semacam ini." Mendengar ini, Lee Fugui bertanya, "Dengan harga yang sama, apakah ada cara lain untuk mendapatkan resep rahasia budidaya ramuan ini?" Wang Hao bertanya, tiba-tiba tersedak, berpikir bahwa dia telah menemukan bahwa meskipun transaksi ini tampaknya merugi, itu belum tentu benar bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Lagi pula sebenarnya tidak ada cara lain untuk mendapatkan harga yang sama. Tapi Wang Hao berkata dengan tidak bisa dimengerti, "Tuan, apa yang Anda inginkan resep rahasia budidaya ramuan?" Lee Fugui meliriknya dan berkata, "Anda tidak perlu tahu tentang itu." "Hei, tapi ini benar-benar kerugian." Ketika Wang Hao berpikir bahwa tuannya akan menukar batu 100 yuan dengan resep rahasia budidaya ramuan, dia merasa tuannya pasti gila. Jika dia bisa membuat keputusan, dia berharap bisa mematikan tablet Lee Fugui. Lee Fugui tidak peduli untuk memperhatikan Wang Hao di matanya. Kesepakatan ini sangat hemat biaya, jadi dia langsung mengklik kata konfirmasi. Hampir bersamaan, di auditorium yang ramai di aula di luar, seorang pemuda dengan rambut seinci bersorak untuk para pemain yang dia pertaruhkan, ketika sebuah suara terdengar melalui earphone-nya. "Selamat, informasi perjudian yang Anda posting sudah diterima, harap segera konfirmasi." Pria muda itu membeku. Segera, dia mengeluarkan tablet itu secepat mungkin karena terkejut, meliriknya, dan ekspresinya menjadi bersemangat. Dalam informasi yang diminta di atas, pihak lain memang telah menerima semua persyaratannya. Itu 100 batu purba. Pemuda itu segera menekan tombol di tablet, dan kemudian seorang anggota staf dari Kolosseum datang dan membawanya ke dalam sebuah kotak. Melihat kamar pribadi, pemuda itu langsung merasa lebih lega. Bisa memiliki kamar pribadi di Kolosseum jelas merupakan status yang luar biasa, dan bukan hal yang aneh bisa mengeluarkan 100 batu primordial. Setelah memasuki kamar pribadi, pemuda itu melihat Su Qing dan Yu Yu dengan matanya, dan matanya tiba-tiba hancur. Terkejut sesaat, dia menelan ludah dan bertanya, "Siapa yang menerima informasi perjudianku?" "Ini aku." Lee Fugui berdiri, memandang ke pihak lain,
dan berkata sambil tersenyum. Pemuda itu tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, "Beri aku batu primordial, dan aku akan memberimu resep rahasia untuk berkultivasi, dan memeriksa barangnya di tempat." Li Fugui sedikit terkejut, dan bertanya, "Apakah kamu tidak perlu berjudi? Kamu baru di sini? Judi ini hanya formalitas. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin berjudi, aku akan menolak, karena aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu." Pikir Li Fugui bahwa masih ada operasi seperti itu. Tapi ketika dia melihat pesan itu, dia sudah memikirkan kemungkinan ini, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Melihat wajah pucat pemuda itu, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya tidak memiliki banyak batu berharga pada saya sekarang." Pemuda itu mengerutkan kening, dan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai Anda membawa cukup. Sebelum berdagang, jika Anda ingin mengosongkan sarung tangan serigala putih, itu tidak mungkin, saya hanya akan berdagang di Kolosseum ini." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya tidak membawa cukup batu primordial, saya pikir ada sesuatu di saya bahwa Anda harus tertarik." Pria muda itu berkata dengan tidak sabar, "Apa itu?" Li Fugui dengan santai melemparkan sepotong porselen kecil. Pria muda itu mengambilnya dengan ragu-ragu, melihatnya, lalu membuka tutup botolnya dan mengendusnya. Dalam sekejap, wajah pemuda itu berubah dari pucat menjadi kemerahan, dan matanya penuh cahaya. Dia menatap Li Fugui dengan penuh semangat, dan berkata dengan suara rendah, kamu. Li Fugui menghentikan pemuda itu. Pria tepat waktu, dan berkata sambil tersenyum, "Transaksi itu ada di antara kita berdua, dan itu harus dirahasiakan. Saya pikir harus ada tempat khusus untuk transaksi di Kolosseum, bukan, staf layanan." Kolosseum di sebelahnya langsung berkata, "Dua tamu terhormat, tolong ikuti saya ayo." Li Fugui menoleh dan melihat bahwa Yu dan Wang Hao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia menyapanya dan meninggalkan kotak itu bersama pemuda itu dan staf Kolosseum. Setelah mereka bertiga memasuki kamar pribadi berdekorasi mewah lainnya, staf keluar, hanya menyisakan Li Fugui dan pemuda itu. "Bagaimana Anda mendapatkan ramuan yang Anda berikan kepada saya?" Pemuda itu terengah-engah, menatap Li Fugui dengan cermat. Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Jika saya memberitahu Anda bahwa saya membuatnya sendiri, apakah Anda akan mempercayai saya?" Pemuda itu tertegun, dan kemudian dia bergumam, tidak mungkin." Li Fugui mengangkat bahu berkata, "Percayalah atau tidak. Jika saya menukar cairan psikis ini dengan Anda untuk resep rahasia budidaya ramuan, apakah Anda akan menukarnya?" Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah, tapi dia hanya menyipitkan matanya. Wajah pemuda itu tiba-tiba memerah lagi. Lalu, puff, dia memuntahkan darah hitam seteguk besar. Masih belum ada keterkejutan di wajah Li Fugui. Dia sudah lama melihat pemuda ini memiliki racun aneh di tubuhnya. Meskipun tidak banyak kelainan di permukaan, dia sudah sakit parah dan akan segera mati. Sebagai seorang apoteker dan penyuling racun, Li Fugui sangat percaya diri dengan penglihatannya. Pria muda itu menghembuskan napas busuk perlahan, dan dengan senyum santai di wajahnya, dia meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan tabung bambu, dan melemparkannya ke Li Fugui tanpa ragu-ragu. Kemudian pemuda itu berkata, "Teknik rahasia kultivasi ramuan yang Anda inginkan ada di dalam." Mata Li Fugui berbinar, dia mengambil tabung bambu, membukanya, dan mengeluarkan gulungan perkamen darinya. Sepasang lukisan tinta, lukisan dalam lukisan secara mengesankan mengolah metode rahasia. Pria muda itu menunggu Li Fugui untuk melihatnya sebentar sebelum berkata, "Oke, jika menurutmu tidak ada masalah, aku akan pergi dulu." "Tunggu." Li Fugui dengan cepat menyingkirkan perkamen itu, dia tersenyum lembut, dan berkata, "Ingat tolong beritahu saya nomor ponsel saya, jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat menelepon saya kapan saja." Pemuda itu ingin menolak pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia setuju. Bagaimanapun juga, dia tuliskan nomor telepon Li Fugui, dan pilihan menelepon atau tidak ada di tangannya. Tetapi pemuda itu tidak menganggapnya serius. Dia telah menghilangkan racun aneh di tubuhnya, dan dia sangat santai, dan dia tidak merasa perlu mencari Li Fugui lagi di masa depan.
Segera, setelah pemuda itu menuliskan nomor telepon Li Fugui, dia langsung pergi. Li Fugui juga meninggalkan kotak yang digunakan untuk berdagang menurut aturan Kolosseum. Biaya penanganan dibayar oleh pihak yang merilis informasi, jadi Li Fugui langsung kembali ke kotak Wang Hao. Hanya saja ketika Li Fugui datang ke pintu, dia melihat dua pria kuat seperti menara besi, satu di kiri dan satu di kanan, menjaga pintu. Li Fugui baru saja mendekat kotak itu, dan keduanya mengulurkan tangan menghentikannya. Telinga Li Fugui bergerak, dia mendengar suara pria aneh di dalam kotak, dan nadanya sepertinya tidak bersahabat. Dia melirik kedua pria kuat itu, dan berkata di mulutnya, "Saya adalah pemilik kotak ini, tolong biarkan saya akan masuk." Kedua pria kuat itu menatap Li Fugui dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak menunjukkan niat untuk menjauh. Li Fugui menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mengapa setiap kali dia ingin berbicara untuk menyelesaikan masalah, tidak ada yang mau mendengarkan? Memikirkan hal ini, Li Fugui mengulurkan tangannya, dan perlahan menepuk pundak kedua pria kuat itu. Ada cahaya tajam di mata kedua pria kuat itu, dan saat berikutnya, mereka berdua menembak bersama dan meninju lurus ke arah Li Fugui. Boom! Telapak tangan Li Fugui bertabrakan dengan tinju kedua pria kuat itu, mengeluarkan suara berderak, dan kemudian kedua pria kuat itu mengerang. Tubuh mereka terbang terbalik, dan mendobrak pintu kotak itu. Siapa itu? Dua pria kuat lainnya di dalam kotak berbalik dengan waspada dan menatap Li Fugui. Li Fugui menyapu matanya dan menemukan seorang pria muda berjas dan sepatu kulit muncul di dalam kotak saat ini. Pemuda ini sedang menatap Yu dengan ekspresi sedikit marah. Setelah mendengar suara di luar pintu, dia menatap Li Fugui dingin dengan satu pandangan. Dia berteriak keluar. Mendengar ini, Wang Hao segera mengedipkan mata pada Li Fugui. Li Fugui melirik Su King lagi, dan melihat Su King duduk di sudut dengan ekspresi sedikit santai saat ini. Setelah itu, Li Fugui menatap Yu lagi, hanya untuk menemukan bahwa ada cetakan telapak tangan merah cerah di wajah Yu, menyebabkan pipi merah muda Yu menjadi merah dan bengkak seperti pukulan. Pria muda itu memandang Yu lagi, dan berkata dengan nada dingin, "Kamu adalah wanitaku. Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa ini bukan tempat untukmu. Mengapa kamu tidak mematuhi perintahku?" Wei Hong, dengan tatapan penuh kebencian, berkata, "Sang Guan Hong, aku bukan budakmu. Meskipun kita memiliki akad nikah, aku tidak akan menyetujuinya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah denganmu." Mimpi saja, pemuda bernama Sang Guan Hong mencibir, dengan satu tangan memegang dagu Yu, dia berkata dengan merendahkan, "Apakah kamu pikir aku benar-benar menginginkan kontrak pernikahan ini? Jika kakekmu tidak menggunakan cara tercela untuk bergantung pada keluarga sangguanku dan meyakinkan kakekku, kamu hanyalah mainan." Bah, Yu tiba-tiba meludahi wajah Sang Guan Hong. Sang Guan Hong sangat marah, dia melepaskan dagu Yu, dan malah menamparkan Yu. Namun, dia hanya memukul setengah dari tamparannya sebelum berhenti. Karena tangan satunya mencubit pergelangan tangannya, Li Fugui memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, dan berkata dengan enteng, "Temanku, tidak baik memukul seorang wanita di depan begitu banyak orang." Sang Guan Hong menatap Li Fugui dengan wajah memerah, dan berteriak, "Apa yang kamu, dapatkah kucing atau anjing sepertimu mengurus urusan tuan muda ini?" Li Fugui menghela nafas, dan mau tidak mau berkata, "Mengapa tidak ada gunanya setiap kali aku mencoba berbicara dengan orang?" Sang Guan Hong menggelengkan kepalanya menggeleng lengannya, dia mengutuk, "Lepaskan, atau aku akan membunuhmu." Ekspresi Sang Guan Hong tiba-tiba berputar dengan ganas. Dia menunjuk ke arah Li Fugui dan berteriak, "Bunuh dia, bunuh dia. Aku akan merobek sampah ini berkeping-keping." Beberapa pria kekar yang bertindak sebagai pengawal segera bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui tidak menghindar atau menghindar. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dia memandang orang-orang ini dengan tenang. Segera, sesuatu yang aneh terjadi. Melihat orang-orang kekar ini bergegas ke Li Fugui, kaki mereka lemas dan mereka langsung jatuh. Tampar, Li Fugui menamparkan wajah Sang Guan Hong lagi. Tubuh Sang Guan Hongki bergetar.
dan dia berkata dengan tajam, "Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani memukulku, aku beritahu kamu, kamu sudah mati. Tidak hanya kamu, tetapi semua orang yang kamu kenal, bahkan tidak berpikir untuk melangkah keluar dari Qingzhou setengah langkah lagi." Li Fugui mengangkat alisnya, dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa orang ini, begitu sombong?" Wang Hao berkata dengan nada sulit, "Tuan, orang ini adalah putra wakil presiden konferensi pengobatan roh." Yu Yu juga tersenyum dan berkata, "Li Fugui, kamu telah menyebabkan banyak masalah bagi musuhku." Li Fugui tertawa dan berkata, "Menurutku siapa itu, presiden? Saya tidak takut, jangan menganggap wakil itu serius." Wang Hao berkata dengan senyum masam, "Tuan, Anda tidak tahu, presiden lama akan pensiun. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya menjadi ayah anak ini, ambil alih sebagai presiden." Li Fugui menutup senyumnya, menatap Sang Guan Hong dengan serius, dan berkata, "Sepertinya aku harus serius." Sang Guan Hong berpikir bahwa Li Fugui takut, tertawa gila. Dia berkata dengan kejam, "Sampah, jika kamu berlutut padaku, benturkan kepalamu beberapa kali, panggil kakek beberapa kali, lalu potong tangan yang memukulku. Mungkin aku bisa melepaskanmu." Tampar Li Fugui. Menamparnya tanpa bahkan memikirkannya. "Kamu." Sang Guan Hong akan menjadi gila karena marah, giginya digertakkan, dan dia menatap Li Fugui dengan mata yang ingin memakan orang. Wang Hao dan Yu Yu menatap Li Fugui dengan heran. Mengetahui bahwa ayah Sang Guan Hong akan menjadi presiden konferensi eliksir, dia masih berani bertarung. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang master, persepsi Yu Yu lebih rumit. Jika dia muak dengan Li Fugui pada awalnya, maka sekarang, dia sebenarnya sedikit menyukai Li Fugui. Bagaimanapun, terlepas dari apakah Li Fugui benar-benar tidak takut atau tidak, tetapi saat ini, dia belum menjadi pengecut, yang sudah sangat luar biasa. Karena semua orang tahu bahwa di kota Qingzhou, atau bahkan seluruh provinsi, tidak pernah keluarga besar mereka yang memiliki keputusan akhir, tetapi konferensi ramuan. Selain itu, karena sifat khusus dari konferensi eliksir, dalam keadaan normal, kebanyakan orang tidak akan memilih untuk menyinggung tokoh-tokoh kuat di organisasi ini. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu, bukan, kamu, bahkan jika ayahmu sekarang adalah presiden, jadi apa, selama dia tidak datang sendiri, aku tidak akan takut." Sang Guan Hong mengertakkan gigi dengan kebencian. Mengetahui terus berbicara akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia berhenti berbicara, selama Li Fugui tidak berani membunuhnya sekarang. Begitu dia pergi dari sini, dia akan memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Li Fugui. Tepat ketika Li Fugui bertanya-tanya apakah akan mengambil kesempatan ini untuk menamparkan Sang Guan Hong beberapa kali lagi, seorang lelaki tua berjubah tiba-tiba masuk ke pintu. Pria tua itu memiliki rambut perak dan janggut berkibar, dan ikon yang mirip dengan Kolosseum tercetak di baju putihnya. Matanya hangat, tetapi tidak ada bintik penuaan di wajahnya. Jangan mengira itu pria tua. "Tuan Sangguan, teman kecilku, tempat ini adalah tempat Kolosiumku. Bagaimana kalau meminta kalian berdua untuk menyelamatkan muka dan mematuhi aturan Kolosiumku?" Pria tua itu terlihat seperti orang yang sangat penting di Kolosseum, tetapi ketika berbicara, tidak terlihat agresif, tetapi memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang lain. Mata Li Fugui sedikit terkonsentrasi, dan dia memandang lelaki tua itu dengan hati-hati. Dia melepaskan tangan Sang Guan Hong, dan berkata sambil tersenyum, "Karena para senior telah berbicara, junior ini secara alami akan setuju." Menatap Li Fugui seperti seorang kanibal, dia berkata dengan kebencian di mulutnya, "Tuan Mingjing, orang ini memiliki perseteruan darah dengan saya. Jika Anda membantu saya menjatuhkannya, keluarga Sangguan saya akan diberi hadiah." Hati Li Fugui menegang, meletakkan tangan kanannya ke dalam lengan bajunya dengan tenang dan bersembunyi di belakangnya. Pertama kali dia melihat Tuan Mingjing, dia mencium sedikit bahaya darinya. Kekuatan orang ini pasti telah melampaui Anjin dan Mingjin, dan mencapai level yang lebih tinggi.
Tapi Li Fugui bahkan tidak tahu apa yang disebut level itu. Jika pihak lain melakukan gerakan gegabah, itu akan sangat berbahaya. Untungnya, apa yang dikhawatirkan Li Fugui tidak terjadi. Tuan Mingjing itu hanya tersenyum sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Sangguan, Anda harus tahu aturan Kolosseum kami tidak akan mendukung pihak manapun, dan kami tidak akan mengambil tindakan terhadap pihak manapun. Jadi masalah ini, maafkan saya sulit untuk dipatuhi." Sangguan Hong berkata dengan enggan, "Tuan Mingjing, lalu bantu saya mengusir orang ini keluar dari Kolosseum. Selama Anda membantu saya kali ini, saya bisa menjanjikan satu syarat kepada Anda." Tatapan itu merasa aneh. Dia melirik Sangguan Hong, lalu ke Li Fugui, dan berkata dengan tenang berkata, "Maafkan saya, Tuan Sangguan, Anda tidak ingin melihat hasil seperti itu. Jika saya membaca dengan benar, tanpa perlindungan Kolosseum, jika teman kecil ini ingin membunuh Anda, saya khawatir akan dikenakan biaya. Kamu tidak apa-apa, aku tidak bisa melakukan banyak pekerjaan." "Tidak mungkin," Sangguan Hong menggeram dengan tidak sabar, dan berkata, "Begitu aku meninggalkan Kolosseum, seseorang yang dikirim oleh ayahku akan datang menemuiku, mati." Mingjing menghela nafas, dan berkata, "Tuan Sangguan, ini masalah di antara kalian. Kami tidak akan pernah ikut campur di Kolosseum. Silakan pergi sekarang, ini adalah kotak Tuan Wang. Anda masuk tanpa izin kamar pribadi orang lain telah melanggar peraturan." "Baik," Sangguan Hong tersenyum marah, menunjuk ke Li Fugui dan berteriak, "Saya harap Anda bisa berlari lebih cepat nanti. Jika tidak, Anda akan menyesali apa yang Anda lakukan hari ini di kehidupan selanjutnya." Li Fugui menatap Sangguan Hong sambil tersenyum, dan saat Sangguan Hong hendak pergi, tangan kanannya menghantam pipi putih dan lembut Sangguan Hong lagi seperti kilat. Tampar terperangkap lengah, Sangguan Hong ditampar oleh kekuatan tamparan yang sangat besar dan berbalik dalam lingkaran, merasa sedikit pusing. Dua pria kuat mendukungnya tepat waktu, yang mencegah Sangguan Hong terlempar ke rumah neneknya karena malu, dan langsung jatuh ke tanah. Ketika Sangguan Hong sadar kembali, 7 lubangnya dipenuhi asap, matanya menjadi gelap, wajahnya memerah, dan dia ingin muntah darah. Tuan Mingjing menatap Li Fugui dengan mata peringatan, dan kemudian berkata tanpa daya, "Ayo pergi." "Kenapa repot-repot, ada keheningan di seluruh kotak." Wang Hao hanya merasa bahwa magangnya terlalu bijak dan benar. Li Fugui, sang master, bahkan berani mengalahkan putra wakil presiden konferensi eliksir. Sebagai magang Li Fugui, dia akan mengadakan konferensi eliksir putra tetua dalam seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Meskipun Wang Hao juga tahu bahwa konsekuensi dari masalah ini akan sangat serius, dia percaya bahwa karena tuannya berani melakukan sesuatu, dia pasti akan memiliki rencana yang sempurna. Adapun Yuyu, matanya yang indah bahkan lebih cemerlang. Karena Yuyu tahu bahwa keluarganya menganggap dirinya sebagai korban, dan untuk melekat pada keluarga Sangguan, dia bertunangan dengan tuan muda dari keluarga Sangguan, yang terakhir semuanya sombong dan sombong. Ini pertama kalinya mereka sangat malu dan malu. Tampaknya sejak bertemu Li Fugui hari ini, semua yang dia temui menjadi tidak biasa. Tuan Mingjing melirik Li Fugui, dan tiba-tiba berkata, "Teman kecil, jika kamu butuh bantuan, mungkin kamu bisa datang kepadaku ketika kamu pergi." Tapi Li Fugui tidak banyak berpikir, dia mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, senior." Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya, menatap Li Fugui dengan penuh arti, dan kemudian meninggalkan kotak itu. "Tuan, Anda sangat luar biasa. Anda adalah idola saya." Begitu Tuan Mingjing pergi, Wang Hao tidak sabar untuk berlutut. Yuyu mengubah sikap sinisnya sebelumnya, dan berkata dengan serius, "Kamu benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Berita bahwa ayah Sangguan Hong akan menjadi presiden konferensi eliksir. Pada dasarnya semua orang di lingkaran Gu saya tahu bahwa banyak orang sedang mencari peluang untuk menjilatnya. Jika berita hari ini tersebar, berapa banyak orang yang akan datang untuk berurusan denganmu?" Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh. Artinya, selama ayah Sangguan Hong bukan presiden ini, orang lain tidak akan bisa menjilatnya. Yuyu mendengus dingin dan berkata, "Itu tidak mudah. Masalah konferensi eliksir sudah rumit.
dan keluarga Sangguan selalu menjadi keluarga penting dalam eliksir mendukung mereka. Satu-satunya yang dapat menstabilkan keluarga Sangguan adalah presiden saat ini. Li Fugui menyentuh hidungnya dan bertanya, lalu mengapa presiden saat ini turun tahta lagi? Wang Hao berkata pertama, saya tahu ini, presiden lama sudah tua, dan untuk mempromosikan putranya untuk mengambil posisi itu, dia bermaksud menjual keluarga Sangguan untuk menyerahkan posisi itu terlebih dahulu. Li Fugui tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah pertukaran menarik. Ini mudah ditangani. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kalau aku pergi ke konferensi eliksir untuk menjadi wakil presiden atau semacamnya? Mendengar ini, Yu Yu dan Wang Hao juga tertegun karena pemahaman mereka tentang Li Fugui. Karena menurut mereka, kata-kata ini hanya aneh. Bahkan Wang Hao tidak memiliki harapan untuk ini. Dia dengan cepat berkata, Tuan, jika Anda ingin menjadi wakil presiden, Anda setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari presiden. Li Fugui tiba-tiba tersenyum main-main dan berkata, kalau begitu jika saya katakan, saya dapat membuat ketua memperpanjang hidupnya dan kembali ke masa mudanya. Sepertinya dia tidak akan menderita jika dia memberi saya wakil ketua. Yu dan Wang Hao saling memandang, dan keduanya terkejut. Mereka tidak mengira Li Fugui bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi jika Li Fugui benar-benar dapat melakukannya, mungkin masalah ini memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Ide asli Li Fugui bukanlah ini, tetapi jika dia bisa mengambil jalan pintas, Li Fugui secara alami tidak akan mengambil jalan memutar. Wang Hao memutar matanya dan berkata dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, Tuan, saya tahu bahwa presiden lama akan merayakan ulang tahunnya yang ke-120, dan waktunya hanya seminggu kemudian. Saat itu, keempat dari 4 keluarga kami akan menerima undangan. Pada perjamuan ini, Anda dapat bertemu dengan presiden lama dengan mata Anda sendiri. Bagus sekali, Li Fugui melirik Wang Hao dengan penuh penghargaan. Inilah yang ingin dia tanyakan. Karena ada kesempatan ini, itu masih bagus peluang. Wang Hao menjilat bibirnya. Dan bertanya, Tuan, apakah kita akan pergi? Li Fugui tersenyum dan berkata, tentu saja. Di tengah koridor, di kotak lain, retak suara vas pecah terdengar dari waktu ke waktu. Di dalam ruangan, wajah Sangguan Hong sangat suram, matanya tertuju pada 2 siswi yang berlutut di depannya, dan dia mengutuk, biarkan kamu menamparkan satu sama lain, apakah kamu bercanda? Kedua siswa perempuan itu sudah gemetar ketakutan, dan ketika mereka mendengar ini, mereka bahkan berlutut di depan Sangguan Hong, bersujud, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Boom, bingung. Sangguan Hong menendang kedua siswi itu keluar dan mengutuk keluar. Kedua siswi itu mengabaikan rasa sakit di tubuh mereka. Menyakitkan, dia bergegas dan meninggalkan kotak itu. Hahaha, kudengar saudara Sangguan menderita kerugian besar hari ini. Hei, mengapa wajahnya begitu bengkak? Orang gila mana yang berani mengalahkan saudara Sangguan? Melangkah ke dalam kotak, Sangguan Hong tiba-tiba merasa wajahnya terbakar, dan berkata dengan marah, Cao Hua, apakah kamu di sini untuk melihat kesenangan? Jika demikian, pergilah, aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu hari ini. Cao Hua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, kata-kata saudara Sangguan salah, Anda dan saudara laki-laki saya secara alami merasakan hal yang sama karena Anda dipermalukan hari ini. Saya mendengar bahwa orang gila itu masih ada di Kolosseum. Saya di sini untuk membantu Anda mengajar dia pelajaran. Wajah Sangguan Hong sedikit melembut. Dia mengerutkan kening dan berkata, katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Cao Hua menunjuk ke tablet di depan Sangguan Hong, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Sangguan, Don, jangan lupa tempat apa ini. Di tempat ini, bahkan jika Anda tidak mengambil tindakan, dan ada banyak cara untuk memberi pelajaran pada anak itu. Sangguan Hong tidak bodoh, dan ketika dia mendengar kalimat yang bermakna ini, dia wajahnya langsung berseri-seri dengan gembira, dan dia berkata, begitu, kamu ingin meminjam pisau untuk membunuh orang, kan? Hahaha, kakak Sangguan benar-benar pintar. Cao Hua bertepuk tangan dan berkata dengan penuh kemenangan,
Kami baru saja perlu menawarkan hadiah dan biarkan semua orang menargetkan orang ini. Saya melihat bagaimana dia masih bermain di sini. Sang Guan Hong menyeringai. Sepertinya dia sudah melihat Li Fugui dipotong-potong dan disiksa hingga keadaan yang tidak manusiawi. Dia membanting meja dan berkata dengan gembira, "Benar, kami akan melakukannya, 10 menit." Kemudian, banyak orang mengeluarkan tablet mereka, baik untuk melihat-lihat informasi yang baru dirilis, atau untuk melihat apakah ada yang mereka butuhkan. Namun, saat ini, berita yang baru dirilis segera menarik perhatian luas. Siapapun yang menantang dan mengalahkan Li Fugui di kotak 25 akan diberi hadiah ramuan yang diperoleh. Siapapun yang mengalahkan dan melukai Li Fugui akan diberi hadiah ramuan bawaan. Siapapun yang membunuh Li Fugui bisa mendapatkan ramuan tingkat super yang secara pribadi disempurnakan oleh Wakil Presiden Konferensi Ramuan. Segera setelah berita ini keluar, dalam beberapa menit, sebagian besar orang di seluruh Kolosseum mendidih. Kotak nomor 25, bagaimana saya ingat bahwa itu adalah kotak keluarga Wang, tidak peduli siapa orang ini. Jika dia berani menyinggung Tuan Sangguan, dia akan dikutuk, bahkan orang-orang di atas Ming Jin tidak bisa duduk diam. Dengan kondisi terakhir sendirian, Sangguan menggunakan cara seperti itu. Pada saat yang sama, di kotak 25, Li Fugui dan Wang Hao, serta Yu Yu dan Su Qing juga mendapat pesan ini. Yu Yu menggigit bibirnya dan berkata, "Li Fugui, pergilah. Jika kamu tidak pergi, jika orang-orang itu datang untuk menantangmu, jika kamu menolaknya, kamu akan menyinggung seseorang, kamu tidak dapat menyinggung semua orang di sini, kan, Wang?" Hao juga cemas, dan berkata, "Tuan, ayo pergi sekarang, masih ada waktu." Dalam lingkup pengaruh Kolosseum, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tinggalkan sekarang di sini." Itu adalah target langsung yang sebenarnya, bahwa Tuan Sangguan harus kejam dengan hatinya. Bersambung.